Mau cek sound aja boleh ya? Cek, cek. Cek. Cek, cek. Kedengeran? Cek.
cek, cek. Shalom, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Apa kabar pada siang hari ini? Luar biasa baik ya. Sebelumnya saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang telah tergabung di Zoom dan juga YouTube. Shalom Bapak Ibu sekalian, semoga senantiasa sukacita tercurah dalam hidup kita. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada Bapak Ibu untuk bergabung secara on-site ibadah di sini, di ibadah misa Jumat pertama bulan ini. Adapun ibadah kali ini temanya Sabda Tuhan tetap selama-lamanya. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun minggu lalu. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun minggu lalu. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk fokus beribadah dalam perayaan Ekaristi ini. Dalam ibadah pada siang hari ini, setelah kita menyiapkan hati dan pikiran, kita memulai dengan saat hening dan doa Angelus yang akan dipimpin oleh Bapak Tato. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bapak dan Ibu serta teman-teman sekalian, sebelum kita mulai misa pada hari ini, kita jam 12 kita doa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, kami dapat menikmati. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Terima kasih kepada Bapak Tato. Mari Bapak Ibu sekalian,
kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan secara bersama lagu pembuka Tuhan Kau Gembala Kami secara berdiri. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Tuhan Yesus, Juru Selamat, karuniakanlah berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara, anggota Persekutuan Okumene, Direktorat Jenderal Pajak yang terkasih dalam Kristus, pada tanggal 4 Agustus, Gereja Semesta mengajak semua umat Katolik untuk menimba spirit hidup Allah yang dihidupi oleh Santo Yohanes Maria Vianney. Dia adalah seorang imam yang sederhana, berkarya di Ars. Dia ditempatkan di kampung yang udik karena daya intelijensinya sangat lemah. Selama menjalani proses pembinaan sebagai seorang imam, dia selalu gagal dalam mata kuliah bahasa Latin, sehingga dicap bodoh, tidak layak menjadi imam. Mengapa kriteria itu ditekankan? Karena pada saat itu bahasa Latin sudah ditetapkan sebagai bahasa resmi gereja, maka seorang imam wajib tahu bahasa Latin. Tetapi di balik kelemahannya itu, Vianney memiliki keunggulan. Dia memiliki kecerdasan batin. Dia memiliki antena batin yang tajam untuk menangkap daya cinta dan belas kasih Allah, dan itu kan akhirnya dinyatakan dalam tindakannya. Dia menghabiskan waktu lebih kurang 24 jam hanya untuk duduk di kamar pengakuan dosa. Situasi Ars yang dikuasai oleh mabuk-mabukan, pesta pora, perjudian, akhirnya dituntun oleh daya belas kasih Allah dalam tindakan seorang yang dipandang bodoh di mata dunia. Akhirnya mereka kembali kepada Allah. Spirit yang patut kita timba pada hari ini adalah daya cinta dan belas kasih yang berkekuatan untuk mengubah hidup siapa saja yang dipandang tidak cerdas di mata dunia, tetapi mereka memiliki hati yang penuh belas kasih karena di sana ada Allah.
Di awal perayaan Ekaristi Kudus ini, dengan rendah hati, mari kita merendahkan diri di hadapan Allah, seraya memohonkan pengampunan darinya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta dan kehidupan, kami panjatkan syukur batin kami ke hadirat-Mu atas perkenaan dan penyelenggaraan ilahi-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Kami juga bersyukur kepadamu atas daya cinta dan belas kasih-Mu yang meluap yang Kau anugerahkan kepada kami. Engkau menyatakan kuasa ilahi-Mu bahwa seluruh hidup kami bergantung padamu dan kelak akan kembali kepadamu. Kami rapuh, kami lemah, kami tidak berdaya. Dan dengan sikap iman yang tulus kami bersujud di hadapan-Mu. Berkatilah kami anak-anak-Mu, alirkan energi ilahi-Mu ke dalam diri kami, dan berdayakanlah kami untuk meneruskan karya belas kasih-Mu kepada sesama, melalui tugas yang Kau berikan kepada kami di dalam Direktorat Jenderal Pajak ini. Kami percaya bahwa bukan kami, melainkan Engkau sendirilah yang bekerja dalam diri kami, untuk mengabdi Engkau dalam diri rakyat yang Kau berikan kepada kami. Doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Hari-hari Tuhan yang harus kalian rayakan dan kalian kuduskan. Bacaan diambil dari kitab Imamat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu, ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama, kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7, haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat." Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam.
Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Katakanlah begini kepada orang Israel. Pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dan korban sajian, korban sembelihan dan korban-korban curahan. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah, kekuatan kita. Bersorak-soraklah bagi Allah, kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu, diiringi gampus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-soraklah bagi Allah, sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-soraklah bagi Allah, kekuatan kita.
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana dia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari manakah diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari manakah diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adalah kesaksian seorang pemuda Katolik, seorang Chinese yang bergiat dalam proses pembangunan gereja di Indonesia ini, bertindak sebagai donatur anak muda yang sungguh beriman. Dia mengalami sesuatu yang menakjubkan di sebuah KFC di Kota Jayapura. Pengalaman itu dibagikan untuk semua umat beriman di seluruh dunia ini. Dia berkisah seperti ini. Tepat jam 10 pagi, saya berada di sebuah KFC Jayapura. Saya sedang menikmati makanan pesanan saya, nasi dan ayam goreng. Tiba-tiba terlihatlah di mata saya sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Dari semua orang yang tampak necis dan bersih, muncullah seorang bapak bersama putrinya yang berusia lebih kurang 10 tahun. Pakaian bapak itu kumalan. Dari tampilan warna pakaian tampak bahwa bapak itu adalah seorang tukang sapu di Kota Jayapura. Yang menakjubkan adalah putri kecilnya dengan bangga mengucapkan sesuatu mengenai bapaknya. Sambil memegang tangan bapaknya, putri kecil ini berkata, "Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Hari ini mimpi saya terpenuhi bisa masuk di KFC ini untuk menikmati makanan di sini." Dia mengucapkan itu dengan suara nyaring yang didengar oleh semua orang yang berada di KFC tersebut. Di belakang barisan antrian
Bapa dengan putrinya yang kumalan ini, ada keluarga Chinese. Bapak, ibu, dan anak-anaknya. Dengan senyum manis, ibu itu bertanya kepada bapaknya, "Pak, sepertinya putri Bapak sangat bahagia ya hari ini." Dia berkata, bapak itu menjawab, "Ya, ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-11. Jadi, sudah sekian lama saya berjanji kepada anak saya ini bahwa saya akan memberikan hadiah istimewa untuk dia, yaitu nasi dan sebongkah ayam goreng untuk dia. Di KFC ini mimpinya. Ketika giliran mereka tiba, bapak itu memesan nasi dengan sepotong ayam goreng. Dan putrinya ini sangat bergirang. Hanya itu aja yang dipesannya. Ketika dikeluarkan duit untuk dibayar, ternyata receh-receh yang kotor itu. Uang-uang 1.000. Sementara si Albertus ini menyimak semua peristiwa itu. Dan dia berkata dalam hatinya, hanya segitu aja yang dipesan. Kok harus bersorak gembira? Harus puji-puji Tuhan. Terima kasih Bapak segala. Saya pikir banyak sekali pesanannya. Nah, setelah mendapat bagiannya, sang bapak menemani putrinya mencicipi hidangan ulang tahun itu. Dan dia menikmati hidangan itu sambil mengucapkan itu. Nah, tetapi sebelum bergerak ke situ, keluarga Chinese ini, ibu ini bertanya, "Di rumah ada berapa saudaranya?" "Oh, mereka bertiga dan ini yang tertua." "Jadi siapa lagi yang ada di rumah?" "Kami, suami istri bersama 3 anak." Hanya itu saja dialog yang terjadi. Di saat putri itu menikmati daging ayam dan nasi itu, yang menakjubkan tiba-tiba datanglah barisan petugas KFC itu membawa 1 paket ayam goreng, nasi, dan ditambahi puding dan Pepsi. Bapak ini bingung. Saya nggak punya uang. Dari mana semuanya ini? Bapak itu menjadi bingung. Dengan apakah harus dibayar semuanya itu? Kemudian petugas KFC berkata seperti ini, "Bapak nggak usah takut. Itu keluarga Chinese yang berada di belakang Bapak. Mereka yang membayar semuanya itu. Bawalah ini ke rumah. Lakukanlah pesta yang kedua untuk semua keluargamu bersama anak ini." Bapak itu hanya menangis. Sementara saat itu Albertus menjadi terdiam. Apa yang ada dalam otak Albertus? Seorang donatur, penderma besar untuk pembangunan gereja di Indonesia. Dia tertunduk, dia menangis dan dia berkata, "Tuhan, mengapa bukan saya yang memberikan untuk keluarga miskin ini? Mengapa saya menghilangkan rahmat kesempatan ini untuk berbuat baik, berbelas kasih kepada orang yang seumur hidupnya baru pertama kali masuk di KFC ini?" Albertus berkata apa? "Saya menjadi tidak tenang. Saya hanya bermimpi dengan proyek-proyek besar pembangunan gereja-gereja di desa terpencil di Indonesia ini. Tetapi yang di hadapan mata saya menuntut saya untuk berbuat cinta dan belas kasih. Justru saya cemooh, saya ejek. Padahal seharusnya pada saat ini saya tidak pernah boleh melupakan kesempatan untuk berbuat baik, berbagi kasih terhadap orang-orang yang berkekurangan seperti ini." Ceritanya sampai di sini, titik. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tatkala Yesus tampil untuk pertama kali di kampung halamannya sendiri, di sana dalam Lukas bab 4 ini,
Yesus membentangkan visi dan misi, program kerjanya, misi mesianiknya kepada orang-orang sekampung halamannya. Program kerja Yesus adalah program belas kasih. Karena itu dalam konteks keseluruhan Injil Yesus berkata, apa? Roh Tuhan ada padaku. Aku diutus untuk menyatakan tahun pembebasan, rahmat Allah sudah tiba. Pembebasan bagi tawanan dan semuanya. Tetapi apa reaksi dari orang-orang sekampung halamannya? Orang miskin, anak tukang kayu, sok-sok mau kembangkan program belas kasih. Apa yang dilakukan untuk pembebasan itu? Yang mereka pikirkan adalah pembebasan bagi orang miskin hanya mungkin dilakukan dengan kekuatan seperti yang dilakukan oleh Daud. Punya power, kuasa, raja. Bisa angkat senjata berperang. Itu yang bisa dilakukan untuk sebuah pembebasan. Tapi visi dan misi Yesus adalah pembebasan hati. Hati yang pelit, hati yang kikir, hati yang tidak peduli dengan orang lain. Dan hati seperti ini hanya bisa dikikis dengan belas kasih. Isi hati dengan kasih. Maka kita bisa akan melakukan hal-hal tidak usah yang spektakuler. Yang kecil sederhana seperti yang dilakukan oleh keluarga Chinese kepada petugas kebersihan di kota Jayapura tatkala hendak merayakan hari ulang tahun bersama anaknya. Lakukanlah pekerjaan-pekerjaan kecil dengan semangat cinta yang besar. Di sana kuasa belas kasih Allah dinyatakan. Dan misi belas kasih itu kita emban dalam profesi kita saat ini. Di rumah kita, lakukanlah hal-hal yang sederhana dengan cinta yang besar, sehingga kehadiran kita dengan status dan kedudukan kita membawa warna belas kasih dalam rumah kita. Tidak usah hal yang besar, dalam wujud teguran, sapaan, senyum simpati terhadap istri dan anak kita, suami anak-anak kita. Di situ tindakan belas kasih Allah, program belas kasih Allah dinyatakan secara konkret dalam kehidupan harian kita. Tidak usah bermimpi seperti Albertus, harus mendonasi gereja di seluruh Indonesia supaya gereja yang reotan bisa menjadi megah. Enggak usah bermimpi di situ. Lakukanlah hal yang pertama di rumah kita. Saya terkesan dengan pernyataan mantan Panglima ABRI saat itu, bukan TNI ya, Jenderal TNI LB Murdani. Saya masih SMP saat itu, ketika diwawancarai, bagaimana oleh wartawan diajukan pertanyaan, situasi keamanan Indonesia saat ini? Apa jawaban LB Murdani? Bagaimana situasi keluarga Bapak? Harmonis, aman. Kalau begitu Indonesia aman. Selesai jawabannya. Marilah kita membawa misi belas kasih melalui tindakan-tindakan kecil sederhana dalam keluarga kita. Jangan dulu lakukan hal-hal yang spektakuler untuk orang-orang di luar. Lihatlah ketika Maria, ibu Yesus, melakukan perbuatan cinta, tindakan pertama yang dilakukan yaitu kepada saudaranya sendiri, Maria Magdalena, Santa Elizabeth. Jika kita ingin membangun sesuatu yang lebih besar, lakukanlah dan mulailah dari hal-hal yang kecil, yaitu dalam rumah kita masing-masing. Karena situasi di rumah akan berpengaruh pada wilayah yang lebih luas, terutama kerja kita di kantoran. Marilah kita menimba spirit dari Santo Yohanes Maria Vianney, membagi kasih, keunikannya hanya di kamar pengakuan dosa. Kita dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, dan kita melayani warga Indonesia ini. Amin.
Mari kita berdiri, kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau mengenal situasi batin kami anak-anak-Mu. Engkau mengenal kecemasan dan harapan kami. Dengan rendah hati kami mohon, sendengkanlah telinga-Mu dan dengarkanlah permohonan-permohonan kami anak-anak-Mu. Bagi bangsa dan negara, Allah Bapa kami, Engkau telah menciptakan tanah air Indonesia sebagai tempat tinggal kami. Kami bersyukur atas tanah air yang indah dan luas ini. Kami bersyukur atas kelimpahan kekayaan alam yang kami terima. Bebaskanlah tanah air kami dari mara bahaya, bencana alam, kelaparan, perang, dan wabah penyakit. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil, makmur, aman, damai, dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, kami berdoa bagi institusi kami, Direktorat Jenderal Pajak. Di tengah situasi saat ini yang penuh tantangan, berikan berkat dan kasih setiamu untuk pekerjaan kami dalam menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan bangsa ini. Bimbinglah kami agar dapat mencerminkan pekerja Kristen yang berintegritas dengan bekerja penuh pengabdian, jujur, dan selalu menyebarkan semangat kasih kepada sesama kami. Kiranya Engkau juga senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan dan pemikiran yang baik bagi para pimpinan kami, supaya mereka dapat terus bekerja membangun institusi Direktorat Jenderal Pajak dengan adil dan bijaksana. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi korban perdagangan manusia, ya Allah yang penuh kasih, manusia senantiasa diciptakan serupa dan segambar dengan wajah-Mu. Namun kerap kami mencederai manusia sebagai citra-Mu dengan tindakan yang kurang terpuji. Berikanlah kesadaran baru dan kehendak bebas kepada kami, karena kami semua untuk berani memerangi kejahatan perdagangan manusia ini hingga ke akar-akarnya. Lindungilah dan berikanlah pengharapan kepada mereka yang masih terbelenggu sebagai korban perdagangan manusia, dan curahkanlah roh-Mu kepada para penyelenggara negara untuk berani mengambil tindakan melawan mafia perdagangan manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi kami yang hadir di sini, ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami ciptaan-Mu. Kami bersyukur karena kami diperkenankan untuk datang dan bersekutu di sini. Berkatilah kami semua yang hadir saat ini. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kemampuan di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami dan segala aktivitas kami. Semoga kami boleh menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan selalu mendasarkan iman dan kasih dalam segala aspek kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan, inilah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Persembahan ini. Allah Bapa sumber cinta dan kehidupan, di altar-Mu yang kudus ini, kami anak-anak-Mu yang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak ini, mempersembahkan hidup kami. Roti dan anggur ini adalah hasil pekerjaan kami, dedikasi dan pengabdian kami dalam tugas yang Kau berikan kepada kami. Kami akui bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang rapuh, lemah, dan berdosa. Karena itu kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu, kuduskanlah hidup kami seutuhnya, kuduskanlah persembahan hidup kami ini, dan satukanlah semuanya dengan kurban-Mu yang maha kudus, tubuh dan darah Yesus Kristus yang menghidupkan dan menyelamatkan kami. Dialah Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi kami cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung dan bersama kumpulan para kudus yang terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Selamatkanlah kami, karena melalui
akan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua uskup dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita teguhkan semua pujian dan permohonan kita dalam kurban misa kudus ini dengan doa Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bumi. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan kesalahan kami, seperti kami pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan cinta dan belas kasih-Mu selalu dibebaskan dari kuasa dosa dan dijauhkan dari segala gangguan sambil menantikan harapan yang membahagiakan akan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Kita bagikan damai batin kita. Semoga perpaduan antara tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut ini membawa kita ke hidup yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang Anak domba Allah yang Anak domba Allah yang berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita eterna. Amen. Sangue di Cristo
corpo e il sangue di Cristo, il 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 corpo e il sangue di Cristo. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu engkau.
Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber cinta dan kehidupan, kami panjatkan syukur kami kepadamu atas daya ilahimu yang kami timba dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, dalam rupa santapan tubuh dan darah-Mu yang maha kudus. Berdayakanlah kami dengan kekuatan cinta-Mu untuk setia dalam iman kami, dalam menjalankan tugas yang Kau percayakan kepada kami di Direktorat Pajak ini. Berdayakanlah kami senantiasa untuk menjadi saksi cinta dan kebenaran-Mu melalui pekerjaan kami. Berkatilah kami, berkatilah perjalanan hidup kami, berkatilah keluarga kami. Ciptakanlah kerukunan dan kekompakan dalam kebersamaan kami di keluarga dan di lembaga kerja ini. Jadikanlah kami sebagai saksi-Mu, alat-Mu, untuk menyatakan cinta dan kebenaran-Mu kepada siapapun yang belum mengenal Engkau. Alirkanlah energi ilahi-Mu ke dalam tubuh kami semua, tubuh yang rapuh, tubuh yang ringkih, tubuh yang lemah, agar kami dikuatkan dalam menjalani hari-hari hidup kami sampai kepada persekutuan dengan Dikau dan para kudus-Mu. Berkatilah kami dalam perkebersamaan kami hari ini. Semoga daya rahmat cinta kasih-Mu yang kami timba dari altar-Mu yang maha kudus ini memampukan kami untuk berbagi cinta dan belas kasih kepada siapapun yang kami jumpai, terutama keluarga kami masing-masing di rumah. Doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Langsung berkat. Kita akhiri misa kita dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara sekalian. Semua rencana dan pekerjaan kita di dalam Direktorat Pajak ini, perjalanan hidup kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan semua orang yang senantiasa kita doakan dalam doa-doa kita sepanjang hari ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Mari kita pergi, wartakanlah cinta kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus.
terima kasih kami ucapkan kepada Pak Romo Alfonsus Ferry Ara atas pelayanannya pada ibadah misa Jumat pertama siang hari ini. Selanjutnya, sebelum menutup ibadah kita, mungkin ada pengumuman. Yang terhormat Bapak Ibu pejabat eselon 2, eselon 3, eselon 4 sekalian, puji syukur ibadah kita siang hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom. Ada Bapak Ibu dari Extend, ada Ibu Vita dari Jatim 2, dan Bapak Ibu sekalian Pak Argo, Pak Waruno, Pak Condro, Pak Tommy, dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir secara virtual. Dan terima kasih juga untuk penyelenggara kebaktian siang hari ini dari Bapak Ibu sekalian di lingkungan Kanwil Jawa Barat 2. Ya, boleh mohon berdiri sebentar Bapak Ibu dari Jabar 2 dan KPP-KPP-nya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pelayanan siang hari ini. Silakan duduk kembali. Di next slide. Terima kasih untuk pelayanan Romo Ferry. Next slide. Pelayan hari ini ada Ibu Yurunika dari Indramayu, Dosyafat, Pak Kristiawan dari Cirebon 2, pemusik ada pinjaman ya dari PPDDP ya, bukan Jabar 2 ya, Darwin Jabar 2, dan singer ada Mbak Vivi dan Ibu Esther. Makasih atas pelayanan Bapak Ibu sekalian dari Jabar 2. Next slide dulu. Jadi selama bulan Agustus ini Bapak Ibu kita akan membahas potret Indonesia ya. Minggu depan secara onsite di sini potret kekristenan di Indonesia ya. Penyelenggaranya Kemayoran, Sawah Besar 1 dan 2. Pembicaranya slide sebelumnya. Pendeta Krise Gosal, beliau Wakil Sekretaris Umum PGI. Jadi kita akan belajar bersama-sama dengan potret Kristen Indonesia. Next slide. Kemudian sehari setelah 17 Agustus ya, potret 17 tahun Indonesia Merdeka online secara Zoom dilayani oleh Kanwil Nusra. Pembicaranya ada Bapak Afriks dari Bawaslu RI. Kemudian terakhir 25 Agustus potret Indonesia di masa mendatang dari Intelijen dan Gisda. Pembicaranya profesor dari UI ya. Jadi tentang nasionalisme lah selama sebulan Agustus. Jadi mari bersama-sama mengikuti Persona Okumene. Bagi Bapak Ibu yang Jakarta dan sekitarnya atau sedang ST ke sini hari Jumat siang, mari berkumpul walaupun Bapak Ibu di tempat masing-masing secara Zoom dan YouTube Persona Okumene DJP. Demikian untuk warta kita siang hari ini, dan terima kasih juga sekali lagi untuk penyelenggara yang sudah menyediakan makan siang. Kalau ada Bapak Ibu yang membawakan doa makan siang dari Jabar 2, kami persilakan. Silakan Bu. Bapak, Ibu, dan rekan terkasih, marilah sebelum kita menikmati hidangan yang telah disediakan, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, pada siang hari ini kami bersyukur karena kami telah Kau perkenankan berkumpul bersama untuk menikmati, untuk melakukan ibadat Ekaristi pada siang hari ini. Terima kasih Bapa atas hidangan rohani yang telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih pula atas hidangan jasmani yang telah Kau persiapkan. Semoga berkatilah makanan ini, berkatilah pula orang-orang yang telah mempersiapkannya, berkatilah pula saudara-saudari kami yang di luar sana, agar mereka pun memperoleh rezeki mereka pada hari ini. Terima kasih Bapa, semoga apa yang akan kami santap ini memberi kekuatan bagi kami untuk senantiasa berkarya dalam kehidupan kami. Semua ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Ibu Kanwil Jabar 2. Saya juga mantan Jabar 2 Pak. Karawang Utara ada Bu Mesta, Subang Pak Yus, dan rumah juga home base Bekasi Pak Jabar 2 ya. Siapa tahu ya. Demikian. Siapa tahu Pak. Terima kasih sekali lagi buat kita yang semua hadir di sini. Selamat beraktivitas kembali, selamat makan siang, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.